Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cahaya. Perkenalkan, pemateri pertama yaitu Nur Fitriani, pemateri kedua yaitu Nirina Lisi, pemateri ketiga yaitu Nanda Putri Sanita, pemateri keempat yaitu Diana Vita, dan Cici Fadrianti sebagai pemateri kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani akan memaparkan pengertian cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang banyak manfaatnya. Menurut fisikawan Inggris James Clerk Maxwell, cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh gabungan medan listrik dan medan magnet. Gelombang yang dihasilkan dari gabungan medan listrik dan medan magnet disebut gelombang elektromagnet. Sumber cahaya. Pertama, benda-benda yang memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Contohnya, matahari, lampu, lilin, nyala api, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda-benda yang tidak memancarkan cahaya sendiri disebut benda gelap. Contohnya, meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Benda gelap dapat dilihat karena memantulkan cahaya yang berasal dari sumber cahaya. Berkas cahaya digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, berkas cahaya yang menyebar atau divergen, merupakan berkas cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah. Yang kedua, berkas cahaya sejajar, merupakan berkas cahaya yang sejajar satu sama lain. Yang ketiga, berkas cahaya mengumpul, merupakan berkas cahaya yang menuju satu titik tertentu atau konvergen. Cahaya dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya putih yang dapat ditangkap oleh mata. Yang kedua, cahaya tak tampak. Cahaya tak tampak adalah cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh indera atau membutuhkan alat khusus. Contohnya, sinar X, sinar ultraviolet, sinar gamma, dan sinar inframerah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, saya Nirina Lisi akan memaparkan hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya terjadi apabila sudut antara sinar datang dan garis normal disebut dengan sudut datang atau dengan simbol I. Sedangkan sudut antara sinar pantul dan garis normal diketahui sebagai sudut pantul atau dengan simbol R. Berdasarkan uraian tersebut, maka hukum pemantulan cahaya dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang dengan simbol I sama dengan sudut pantul dengan simbol R. Untuk melukiskan pembentukan bayangan pada cermin datar dengan diagram sinar dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lukis sebuah sinar dari benda ke cermin dan dipantulkan ke mata, atau sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Yang kedua, lukis sinar kedua dari benda ke cermin dan dipantulkan ke mata. Yang ketiga, lukis perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut di belakang cermin dan lukis bayangan benda di belakang cermin pada titik potong dan perpanjangan sinar-sinar pantul. Pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa sebuah bidang datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar antara lain, yang pertama, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, bayangan yang terjadi bersifat maya. Yang ketiga,
Ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Yang keempat, bayangan yang terletak dan menghadap berlawanan arah terhadap bendanya. Yang kelima, bentuk bayangan sama dengan bentuk benda. Yang memantulkan cahaya, berupa lengkungan ke dalam atau merupakan bagian dalam suatu bola. Pada cermin cekung terdapat bagian-bagian atau simbol seperti berikut. Simbol R adalah titik pusat kelengkungan cermin atau jari-jari. Sedangkan simbol O merupakan titik pusat bidang cermin. Dan simbol F adalah titik fokus cermin atau titik api. Cahaya bukannya berupa lengkungan ke arah bawah atau merupakan bagian keluar dari suatu sifat-sifat pengambilan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumber utama, kemudian dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dan dipantulkan sejajar sumber utama. Yang ketiga, sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan cermin atau jari-jari kelengkungan, kemudian dipantulkan seolah-olah berasal dari titik itu juga. Ada 4 sifat bayangan pada cermin cekung, yaitu yang pertama adalah bila berada di ruang pertama, maka bayangan berada di ruang keempat, maka sifat bayangan tersebut adalah maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, bila berada di ruang pertama, maka bayangan berada di ruang ketiga, maka sifat bayangan tersebut adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, bila berada di ruang ketiga, maka bayangan berada di ruang kedua. Sifat bayangan tersebut adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang terakhir, bila benda di titik fokus atau dengan simbol F, maka tidak terbentuk bayangan. Hai, saya Nanda Putri Sagita, materi ketiga. Ada dua macam pemantulan cahaya yang terjadi pada benda tidak tembus cahaya, yaitu yang pertama, pemantulan cahaya teratur, yang dimana pemantulan cahaya teratur umumnya terjadi pada permukaan yang rata seperti pada cermin yang bersih. Pemantulan teratur terjadi pada benda yang permukaannya rata seperti pada cermin datar. Markas cahaya sejajar yang datang menuju cermin datar dipantulkan secara sejajar. Yang kedua yaitu ada pemantulan cahaya baur, yang dimana pemantulan cahaya baur umumnya terjadi pada permukaan yang tidak rata seperti pada cermin kotor. Pemantulan baur terjadi pada benda yang permukaannya tidak rata. Markas cahaya sejajar yang mengenai permukaan tidak teratur dan akan dipantulkan baur. Pemantulan beraturan menyebabkan penglihatan yang tersilau, sedangkan pemantulan baur membuat penglihatan menjadi nyaman. Sebuah benda yang terletak di depan cermin akan membentuk bayangan. Cermin adalah benda gelap yang dapat memantulkan seluruh berkah cahaya yang jatuh pada permukaannya. Nama saya Denovita, saya pemateri keempat.
Pembiasan cahaya. Sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya dipantulkan atau dibiaskan saat melewati bidang batas antara dua medium. Ketika cahaya dari udara melewati bidang batas antara air dan udara, maka sebagian kecil dari cahaya dipantulkan dan sisanya akan diteruskan. Karena terdapat perbedaan kerapatan optik antara udara dan air, maka arah berkas cahaya yang datang dari udara tidak akan sama dengan arah berkas cahaya di dalam air. Karena hal tersebut, maka cahaya akan dibelokkan. Peristiwa ini disebut dengan pembiasan cahaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiasan atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya terjadi akibat kerapatan cahaya berbeda pada setiap medium. Adapun syarat terjadinya proses pembiasan cahaya yaitu ada dua. Yang pertama, cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan optik. Misalnya udara dengan air, udara dengan kaca, air dan kaca, dan sebagainya. Yang kedua, cahaya yang datang harus miring pada dua medium, karena jika tegak lurus tidak mengalami proses pembiasan cahaya. Proses pembiasan cahaya terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pembiasan cahaya pada bidang datar. Pembiasan adalah pembelokan arah lambat cahaya yang terjadi karena perubahan kerapatan medium yang dilalui cahaya tersebut. Adapun akibat pembiasan cahaya, pertama, cahaya mengalami perubahan kecepatan, yang kedua, cahaya mengalami perubahan panjang gelombang, dan yang ketiga dapat mengalami perubahan arah lambat. Adapun hukum pembiasan diungkapkan oleh Snell, dikenal dengan hukum Snell atau hukum Snellus, yakni sinar datang, sinar garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar atau rata. Jika sinar datang dari medium 1 menuju medium 2, maka sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan konstan. Yang kedua yaitu pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel. Kaca pelan paralel atau kaca yang disebut dengan balok kaca merupakan keping kaca 3 dimensi yang kedua sisinya dibuat sejajar. Seperti pada prisma, cahaya yang mengenai kaca pelan paralel dibiaskan dua kali, yaitu pembiasan ketika memasuki kaca pelan paralel dan pembiasan ketika keluar dari kaca pelan paralel. Apabila seberkas sinar datang dari suatu medium dengan indeks bias N1 ke suatu kaca pelan paralel dengan indeks bias N2, maka sinar yang keluar dari kaca pelan paralel akan sejajar dengan sinar yang masuk, namun mengalami pergeseran dari arah semula. Maka T sama dengan D sin I kurang R per cos R, di mana D sama dengan tebal balok kaca, I adalah sudut datang, R adalah sudut bias, dan T pergeseran cahaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Kesimpulan dari sifat-sifat cahaya adalah cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya menembus benda bening, dapat dibiaskan dan dapat diuraikan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Semoga dengan adanya presentasi ini dapat menambah wawasan kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.